Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua, Fikih Manhajus Salikin, karya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Baik, kita masih dalam kitab At-Thaharah. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah najis, lalu dibawakan oleh Syekh Sa'di keterangan-keterangan dengan dalil. Lalu yang terakhir beliau katakan, adapun kotoran hewan yang halal dimakan, kotoran dari hewan yang halal dimakan, juga kencingnya fahiyat tahiratun, maka itu suci. Lalu selanjutnya Syekh mengatakan, wa maniyul adami tahirun, kata Nabi SAW, yaksilu ratabahu wa yafruku yabisahu. Dibacakan Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah berkata, mani manusia itu suci karena Nabi SAW mencuci bagian yang basah dan dikerik kalau mani tersebut sudah kering. Baik, dikatakan mani manusia itu suci karena Nabi SAW mencuci bagian basahnya, itu dihilangkan. Kemudian kalau ada yang kering itu masih tersisa, beliau kerik. Kadang Aisyah yang lakukan ini. Aisyah mengeriknya itu pakai kuku. Berarti nanti masih ada tersisa ketika itu. Kita lihat penjelasan terlebih dahulu tentang cairan mani. Nanti juga ada perkenalan tentang madhi dan wadi. Ayo. Mani atau cairan semen adalah cairan yang keluar ketika mimpi basah atau berhubungan intim. Ciri-ciri mani adalah warnanya keruh, memiliki bau yang khas, keluar dengan syahwat, keluar dengan memancar dan membuat lemas. Bedanya mazi dengan mani, mazi adalah cairan tipis dan putih, keluar tanpa syahwat, tanpa memancar, tidak membuat lemas dan keluar ketika muqaddimah hubungan intim. Madhi itu najis, sedangkan mengenai status mani apakah najis ataukah suci terdapat perselisihan di antara kalangan ulama. Pendapat yang tepat, mani itu suci. Baik. Jadi intinya ada 3 cairan yang perlu dipahami, yang ini dikenai hukum. Yang pertama, cairan mani atau cairan semen di sini. Yang kedua disebut dengan madhi. Yang ketiga disebut dengan wadi. Mani, madhi dan wadi. Kalau mani ini yang sedang kita bahas, yaitu nanti disebutkan di sini cairan yang keluar ketika mimpi basah atau berhubungan intim. Ciri-cirinya warnanya keruh, baunya itu khas, keluarnya dengan syahwat, makanya dikatakan mimma'in dafik, dari air yang memancar. Berarti keluarnya dengan syahwat, keluar dengan memancar dan membuat lemas. Jadi futur, jadi lemas. Kemudian bedanya di sini dengan mazi. Mazi itu adalah cairan tipis dan putih, keluar tidak seperti syahwatnya ketika keluar mani tadi, tanpa memancar, tidak membuat lemas ketika itu keluar, dan
ini ada ketika muqaddimah hubungan intim. Kesimpulannya dari 3 tadi terkait dengan masalah hukum, mani suci, namun diperintahkan mandi wajib. Mani itu suci. Di antara alasan paling nyata tentang hal ini, mani itu suci, manusia tercipta dari mani. Gak mungkin manusia tercipta dari sesuatu yang najis. Sebelum kita bahas dalil-dalil yang lainnya, mani itu suci, namun kalau keluar mengakibatkan mandi wajib. Yang kedua, madhi dihukumi najis. Dan ketika keluar tidak diperintahkan mandi wajib, namun cukup berwudu. Namun nanti bekas madhi ini terutama bagi yang seperti kisah Ali bin Abi Thalib yang cerita pada Rasulullah SAW bahwasanya dia itu laki-laki madzaan yang sering keluar madhi. Namun dia enggan melaporkan pada Rasulullah SAW langsung karena masalahnya putrinya itu dia nikahi, yaitu Fatimah. Ali itu menikahinya. Masa dia lapor kepada mertuanya seperti itu? Saya laki-laki yang sering keluar madhi, kan jadi saru seperti ini. Maka dia ketika itu ngadu, melaporkan pada Mikdad. Tolong tanya pada Rasul, gimana kalau ada orang yang sering keluar madhi? Apa yang mesti dia lakukan? Diperintahkan untuk berwudu. Pakaian yang sering kena madhi tadi itu diberi keringanan, cukup diperciki saja. Ambil air, cukup diperciki saja, dan pakaian itu boleh digunakan untuk sholat. Jadi madhi najis dan diperintahkan berwudu. Begitu juga wadi. Wadi ini adalah cairan yang keluar setelah kencing, dan biasanya ini karena penyakit. Wadi yang keluar setelah kencing, dan ini biasanya karena penyakit, hukumnya itu najis dan diperintahkan untuk berwudu, tidak sampai diperintahkan untuk mandi. Jadi yang diperintahkan untuk mandi itu cuma ketika keluar mani saja. Nah, adapun yang berpendapat mani itu suci, kalau yang berpendapat najis itu Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kemudian yang menyatakan itu suci mazhab Syafi'i. Kemudian salah satu pendapat juga dari Imam Ahmad. Dibacakan dalil yang menyatakan bahwasanya mani itu suci. Dari Abdullah bin Syihab Al-Khulaini, ia berkata bahwa ia pernah singgah di tempat Aisyah. Lalu ia bermimpi sehingga 2 pakaiannya terkena air mani. Maka ia celupkan ke dalam air. Jadi ia celupkan pakaian ini dalam air. Terus ketika itu ia dilihat oleh budak Aisyah, dan kemudian budak tersebut memberitahukan kepada Aisyah. Ini dia dilihat oleh budak Aisyah. Budak di sini bukan berarti pembantunya. Pokoknya ada tawanan perang yang nanti diasuh oleh Aisyah. Ya, kalau dalam masalah tawanan ini statusnya nanti ketika ingin dimerdekakan, maka orang yang akan merdekakannya itu dapat pahala. Atau karena ada kafarah, penebusan sesuatu, misalnya melakukan pelanggaran seperti berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan, maka nanti perintahnya juga untuk membebaskan budak. Jadi Islam itu ada perbudakan dahulu, namun maksudnya adalah untuk membebaskan budak itu sendiri. Setelah mereka itu mendapatkan pengasuhan dari orang-orang muslim, tertarik pada ajaran Islam, nanti ada peluang untuk dibebaskan atau dimerdekakan. Kemudian budak Aisyah tadi. Kemudian Aisyah menghampirinya dan bertanya, "Mengapa 2 pakaianmu engkau celup seperti itu?" Abdullah bin Syihab menjawab, "Aku telah bermimpi dan mengeluarkan air mani." Aisyah bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu, air mani di kedua pakaianmu?" Aku menjawab, "Tidak." Aisyah berkata, "Apabila engkau melihat sesuatu atau air mani, maka basuhlah ia. Sesungguhnya aku pernah mengerik bekas air mani kering dari baju Rasulullah SAW dengan kuku-kukuku." Berarti kesimpulannya, kalau tadi Abdullah bin Syihab itu tidak menemukan mani, maka pakaiannya tidak harus dia cuci seperti itu.
Makanya ini dipertanyakan, kok kamu cuci-cuci pakaianmu padahal tidak ada tanda apa-apa. Dia cuma merasa saja dia itu mimpi basah, namun tidak keluar berarti. Nah, maka di sini dia ketika berbuat seperti itu ditanya oleh budak Aisyah, apa yang kamu lakukan? Kok tidak ada bekas apa-apa, kok malah dicuci? Maka Aisyah itu katakan, apabila engkau melihat sesuatu, yaitu melihat air mani, maka cucilah. Namun ketika itu Aisyah katakan, aku pernah cuma mengerik saja bekas air mani kering dari baju Rasulullah SAW dengan kuku-kuku. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW lantas pakai baju tadi yang dipakai yang dicuci oleh Aisyah tadi, yang dikerik oleh Aisyah tadi, dia pakai lagi untuk sholat. Nabi SAW pakai lagi untuk sholat. Terus selanjutnya dari Aisyah. Dari Aisyah, ia berkata bahwa ia pernah menggosok mani dari pakaian Rasulullah SAW yang ketika itu beliau sedang sholat. Disebutkan dalam lafaz wa huwa yusolli, Nabi SAW sedang sholat. Berarti Aisyah lihat, mungkin barangkali dalam rumah, terus lihat ini ada bekas maninya, kok Rasulullah SAW pakai. Tanda bahwasanya Rasulullah SAW tetap lanjut. Harusnya kan dicuci sebelum sholat dilaksanakan, namun tetap lanjut. Ya, ini menandakan bahwasanya Nabi SAW membiarkannya dan menganggapnya itu suci, sehingga Nabi SAW tidak mencucinya dan tetap pakai pakaian tadi untuk sholat. Satu hadis lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menghilangkan atau menggosok air mani dari bajunya dengan daun idkhir, kemudian sholat dengannya. Dan beliau pun pernah mengerik bekas air mani kering dari bajunya, kemudian sholat dengannya. Kalau cucinya dengan daun idkhir, ini pokoknya sejenis daun, berarti tidak terlalu bersih. Kemudian Nabi SAW dan beliau pun pernah mengeriknya, bekas maninya itu Nabi SAW kerik dari bajunya, kemudian sholat dengannya, sholat pakai pakaian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kesimpulannya kita lihat nanti pada sholatul isya. Baik, kita lanjutkan. Ada perkataan dari penulis kitab Kifayatul Akhyar, Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni. Monggo dibaca. Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, seandainya mani itu najis, maka tidak cukup hanya dikerik dengan kuku sebagaimana darah dan lainnya. Sedangkan riwayat yang menyatakan bahwa mani tersebut dibersihkan dengan dicuci, maka ini hanya menunjukkan anjuran dan pilihan dalam menyucikan mani tersebut. Inilah cara mengkompromikan dua dalil di atas. Dan menurut para ulama Syafi'iyah, hal ini berlaku untuk mani yang ada pada pria maupun wanita. Tidak ada beda antara keduanya. Berarti kesimpulannya perkataan dari Abu Bakar Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, Kifayah Al-Akhyar, ini kita penjelas dari matan Abi Syuja'. Nah, di sini beliau katakan laki-laki mengeluarkan mani, perempuan juga mengeluarkan mani seperti itu. Seperti itu juga ada mengeluarkan mani pula. Kemudian dikatakan di sini alasannya tadi dari dalil yang disebutkan, kalau mani itu najis, maka tidak boleh cukup dikerik saja dengan kuku, tidak cukup, harus dicuci. Sebagaimana darah itu juga tidak kalau darah penyikapannya tidak seperti itu. Penyikapannya harus dicuci karena itu najis. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi menunjukkan ada mengerik, ada mencuci. Di sini ada pilihan untuk hal tersebut. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, sudah maklum bahwa para sahabat pasti pernah mengalami mimpi basah di masa Nabi SAW. Pasti pula mani tersebut mengenai badan dan pakaian salah seorang di antara mereka. Ini semua sudah diketahui secara pasti. Seandainya mani itu najis, maka tentu wajib bagi Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkan mani tersebut dari badan dan pakaian mereka, sebagaimana halnya perintah beliau untuk beristinja, membersihkan diri selepas buang air. Begitu pula sebagaimana beliau memerintahkan untuk mencuci darah haid dari pakaian. Bahkan terkena mani lebih sering terjadi daripada haid.
Sudah maklum pula bahwa tidak ada seorang pun yang menukil kalau Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mencuci mani yang mengenai badan atau pakaiannya. Dari sini diketahui dengan yakin bahwa mencuci mani tersebut tidaklah wajib bagi para sahabat. Inilah penjelasan yang gamblang bagi yang ingin merenungkannya. Baik. Ibnu Taimiyah beliau katakan, terlebih dahulu beliau pakai sesuatu yang seandainya terjadi di masa Nabi SAW. Sudah maklum bahwasannya mimpi basah itu pasti juga dialami oleh para sahabat di masa Nabi SAW. Pasti pula mani tersebut akan mengenai badan dan juga pakaian. Kok di sini tidak ada perintah untuk mencuci mani tersebut? Kalau ini memang terjadi, pasti nanti ada perintah itu keluar. Wahai para sahabat yang terkena pakaiannya terkena mani, maka wajib untuk dicuci. Tidak ada perintah semacam ini. Coba kalau kita lihat kemarin pembahasan istinja. Kalau setelah orang itu buang hajat, kotorannya dibersihkan, bekas kencingnya dibersihkan, bekas kotoran buang air besar juga dibersihkan. Karena itu najis. Ada perintah semacam itu. Juga kalau darah juga demikian, darah haid yang dibahas oleh Syekh di sini, oleh Syekhul Islam juga demikian. Ada perintah di sini. Namun kok untuk mani tidak ada, berarti tidak menunjukkan bahwasanya mani itu najis. Juga dikatakan oleh beliau, sudah maklum pula bahwa tidak ada seorang pun yang menukil kalau Nabi SAW memerintahkan salah seorang sahabat untuk mencuci mani. Jadi keharusan tidak. Ketika mani tersebut mengenai badan atau pakaiannya, maka dari praktek yang terjadi, selain kita lihat dalil-dalil yang ada tadi, yaitu praktek di masa para sahabat, tidak ada perintah semacam itu untuk cuci sebagaimana mencuci najis pada istinja, mencuci najis pada darah haid yang terkena pada pakaian, maka menunjukkan mani kesimpulannya tidak najis. Penjelasan lengkapnya tentang mani dan mandi junub atau mandi besar itu ada pembahasan khusus ketika membahas bab al-ghuslu. Jadi pembahasannya tidak dibahas di sini cuma ingin ditambahkan oleh Syekh untuk menerangkan bagian-bagian dari yang najis, yang tidak termasuk najis ini adalah mani. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang silakan jika ada yang ingin bertanya. Monggo ada yang bertanya langsung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, apakah boleh bekerja di badan zakat yang tidak langsung ditunjuk oleh pemerintah, walaupun badan zakat tersebut sudah ada izin pemerintah? Karena anak pernah mendengar fatwa bahwa badan zakat yang sah itu adalah badan zakat yang langsung ditunjuk oleh pemerintah, dan seorang hamil adalah pemungut zakat yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Tetapi anak dapat info dari orang yang sudah tabayun ke Basnas bahwa Basnas sudah mendapatkan wewenang dari pemerintah untuk mengurusi zakat dan lembaga zakat yang ada, harus laporan dan punya izin ke Basnas terlebih dahulu dan berada di bawah wewenang Basnas. Saat ini anak bekerja sebagai amil zakat yang bertugas mengambil kotak infak di rumah zakat. Gimana Ustaz? Baik, tentang amil zakat di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang musarrif zakat, yaitu orang-orang yang nanti akan disalurkan zakat dan berhak menerima zakat. Situ ada wal amilina 'alaiha. Kita terjemahkan dengan amil zakat. Sebenarnya dari kalimat ini sudah diterangkan tentang syarat amil zakat. Wal amilina 'alaiha. Amil berarti yang pertama bekerja. Bekerja itu tugasnya narik. Kalau di sini warga Pogung berarti dia narik ke rumah-rumah. Kemudian 'alaiha ini ada otoritas untuk narik, punya kuasa untuk narik, alias bisa memaksa. Taruhlah yang pertama tadi dia kerja. Ya, taruhlah yang pertama tadi dia kerja. Yang kedua juga ini harus dipenuhi.
yaitu dia punya kuasa untuk menarik. Ketika ini tidak bayar, maka dia bisa paksa. Silakan nanti ditanyakan sendiri tentang ketentuan ini, apakah berlaku untuk amil zakat yang ada di negeri kita. Bisa enggak ada warga Pogong sini yang tidak bayar zakat, kemudian didatangi, dipaksa, Bapak enggak membayar zakat, saya laporkan Bapak kepada pihak kepolisian dan bawa masuk penjara. Ada enggak seperti itu? Ada atau tidak? Tidak. Apalagi amilnya cuma nyantai-nyantai, ya, cuma nongkrong di masjid, ngopi, wedangan, tarik rokok, terus zakatnya datang, ditungake, sudah pulang, disalurkan. Dia tidak tugas apa-apa lain selain narik tadi, tidak ada. Dia salurkan juga, ya disalurkan. Namun tidak semua pekerjaan tadi dia lakukan. Ditambah lagi tidak punya sifat untuk memaksa. Kalau di Saudi Arabia bisa maksa. Toko ini nggak bayar zakat, petugas itu datang, ya, untuk narik tadi, ambil zakat untuk narik, atau perusahaan ini tidak mau keluarkan zakat, petugas itu narik. Baik, kalau nggak mau keluar, polisi siap datang. Seperti itu namanya ambil zakat. Maka kalau syarat ini dipenuhi, silahkan untuk bekerja di situ. Namun kalau tidak, masalahnya potongannya besar sekali loh. Kalau mau potong, mau salurkan lewat ini, setahu kami nanti potongannya itu bisa 1/8. Taruhlah zakat yang diterima itu 8 miliar. Berarti ambil zakat dapat 1/8, dapat berapa berarti? 1 miliar. Coba lihat 1 miliar, orang miskin gak dikasih banyak seperti itu. Yang kasih cuma ambil zakat saja yang dapat 1 M. Renungkan sendiri saja. Masa orang miskin gak dikasih 1 M, namun yang ambil zakat ini yang dapat 1 M. Tinggal direnungkan di rumah baik-baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang istri telah sengaja ditinggalkan selama kurang lebih 10 bulan tanpa adanya nafkah lahir dan batin, namun sang suami tidak mau untuk membiayai perceraian, apakah boleh hukumnya jika ada seorang ikhwan yang hendak melamar kemudian membiayai perceraiannya? Bagaimanakah hukumnya? Laki-laki perusak rumah tangga. Belum cerai kok sudah mau dilamar. Cerai dengan cara yang normal, sebagaimana dia ketika menikah lewat kantor urusan agama, ngurus perceraiannya lewat jalur yang resmi pula, lewat pengadilan agama. Sekarang KUA nggak lagi mengurus masalah perceraian. Kalau memang tidak dibenarkan seperti itu, dia bisa nuntut dengan cara, kalau talak tidak mungkin, karena talak ini harus dari laki-laki, bisa dia nuntut dengan cara khulu. Khulu itu artinya wanita yang gugat cerai. Wanita yang gugat cerai. Ini memang prosesnya agak rumit, namun kalau laki-lakinya nggak datang, insya Allah lebih cepat dan dipermudah. Setelah itu lewat masa iddahnya rampung selesai, baru boleh datang laki-laki yang lain. Saya khawatirkan laki-laki yang ini tadi ini perusak rumah tangga, cuma dia kasih perhatian, sudahlah suamimu nggak akan kembali lagi, kamu dengan saya saja. Itu masalahnya. Berarti laki-laki ini perusak rumah tangga. Dulu saya pernah bernazar untuk sholat 5 waktu di masjid di awal waktu. Jika saya lulus, alhamdulillah saya lulus. Ustaz, apakah nazar tadi dipenuhi? Ini bukan nazar. Nazar cuma berlaku untuk perkara yang ini sunnah, ya, kemudian kita jadikan wajib. Sesuatu yang tidak wajib dijadikan wajib. Nah, sesuatu yang tidak wajib dijadikan wajib. Kalau sesuatu yang sudah wajib kemudian kita wajibkan lagi, nggak perlu pakai nazar. Contoh, saya bernazar, Ustadz, saya akan putuskan pacar saya sekarang juga. Kalau saya seandainya kembali dengan pacar saya lagi, ya, saya bernazar 1 bulan berturut-turut, selama 1 bulan saya berpuasa penuh. Ternyata dia kembali tadi, ya, ternyata dia kembali. Ini sebenarnya bukan kalimat nazar, karena maksiat wajib ditinggalkan, gak perlu pakai nazar-nazar lagi. Saya bernazar mau sholat 5 waktu di masjid, ngapain pakai nazar? Wajib ya sudah wajib, yang wajib gak perlu diwajibkan lagi. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi kalau tadi pingin sholat 5 waktu di masjid, ya memang wajib kamu sholat 5 waktu di masjid. Ngapain kamu pakai nazar-nazar?
nggak perlu nazar. Harus datang ke masjid. Cuma nanti mungkin bentuk syukurnya saja, alhamdulillah saya bisa ini, bisa rutin, bisa sholat 5 waktu di masjid. Kewajiban berarti dia jalankan. Sudah, dia mau bentuk syukur apapun boleh, namun nggak perlu pakai nazar seperti ini. Bagaimana dengan zikir habis sholat dengan bertakbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali persis setelah salam? Apakah dalilnya dapat diterima? Ya, sebagian ulama menganjurkan seperti itu. Lafaz yang keluar itu setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, seperti itu. Namun sebagian ulama mengkritisi hal ini. Yang ini bukan dimaksudkan untuk takbir keras, namun yang dimaksudkan situ adalah menandakan bahwa sholat itu ada zikir. Adapun dalam mazhab Syafi'i, setahu kami, ya mereka malah melirihkan bacaan ba'da sholat, melirihkan bacaan ba'da sholat. Sebagaimana riwayat-riwayat yang ada dari Imam Syafi'i yang menjelaskan hal semacam itu. Karena perintah untuk zikir itu diperintahkan untuk lirih. Ya, makanya juga jadi alasan tadi takbir tadi tidak dikeraskan, apalagi dijadikan rutinitas. Wallahu a'lam. Jika seorang ditanyai permasalahan fikih dan dia mengetahui adanya khilafiyah dalam permasalahan tersebut, maka apakah ia menjawab dengan semua pendapat yang ada atau cukup dengan pendapat yang ia anggap rajih? Tergantung ingin memberikan jawaban pada siapa. Kalau ingin memberikan jawaban pada thalabul ilmi yang ini lebih memperluas wawasan orang yang mendengar nantinya, silakan sampaikan dengan beda pendapat seperti itu. Di samping punya tujuan, beda pendapat ini kita tahu, oh ini ada yang beda dalam masalah ini, dan ada yang katakan najis, ada yang katakan tidak najis. Oh, ketika melihat pendapat ini dia tidak terlalu ngotot dengan pendapatnya. Di antara manfaatnya seperti itu. Beda kalau tidak disampaikan beda pendapat seperti ini pada orang-orang yang ngaji misalnya, maka dia akan punya sifat, saya paling benar dalam masalah ini. Yang itu yang berbeda dengan saya berarti salah. Saya pada sholat misalnya, saya ketika tahiyat, ya, ketika berisyarat dengan jari, dia naik turunkan jarinya, artinya digerakkan naik turun. Dia yakin pendapat ini yang paling benar dan dia tidak memandang pendapat yang lain yang tidak menganggap hal itu ada. Cukup berisyarat dengan jari saja, maka dia akan terus ngotot dengan pendapatnya karena tidak mau mempelajari yang lainnya. Maka kalau ada muncul nanti seperti itu, maka seorang pengajar dia bisa menyampaikan beda pendapat dalam masalah ini. Namun ketika dia lihat yang dia hadapi itu orang yang butuh jawaban langsung. Saat ini ketika tahiyat perlu digerakkan jari atau tidak? Ya, Ustaznya lihat kamu nggak perlu tahu banyak-banyak, cukup mau iya atau tidak. Kalau dijawab jawabannya tidak perlu, maka jawabannya tidak perlu, cukup sampai di situ. Dia tidak perlu sampaikan panjang lebar dalam masalah itu. Ya, paling ini orang biasa, ini sudah simbah-simbah yang nanya sepuh, dia kasih tahu masalah khilaf. Wah ini lo simbah ini kayak begini loh. Ini ada pendapat si A, ini Imam Malik berpendapat kayak gini, Imam Syafi'i kayak gini, Imam Ahmad seperti ini, Imam Abu Hanifah seperti ini. Silakan simbah pilih yang mana. Seperti itu nggak ada manfaat. Siapa yang mau disampaikan? Ini siapa audiens kita yang kita ingin berikan jawaban? Kalau memang orang yang butuh, silakan disampaikan. Dan punya manfaat seperti tadi. Namun kalau tidak perlu, ya tidak perlu. Cukup sampaikan satu pendapat saja. Ini yang benar, ini najis, sudah. Ya, yang benar, ini najis, sudah selesai. Tanpa dia bawa dalil panjang lebar juga untuk masalah itu, dia cukup sampaikan satu pendapat saja. Namun kadang perlu penyesuaian juga ketika kita berada di masyarakat yang nanti pendapatnya bertolak belakang dengan pendapat kita, bertentangan dengan pendapat kita. Kita sampaikan beda pendapat. Tujuannya untuk melembutkan dia terlebih dahulu. Artinya kita sampaikan, oh ini ada pendapat yang lainnya. Ini ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat A, ada pendapat B. Ya, pendapat ini alasannya ini, pendapat ini alasannya ini. Mungkin kita kadang tidak rojihkan, tidak kita kuatkan, dikarenakan kalau dikuatkan malah jadi konflik. Sampaikan malah mungkin dengan kalimat yang halus, kalau saya sendiri memilih pendapat yang ini. Sudah, kalau dengan kalimat ini akan membuat orang yang dengar itu tahu, oh berarti kalau saya pilih pendapat ini mungkin nggak masalah dulu, nggak masalah. Namun ini suatu kalimat yang dia sampaikan dengan cara yang halus biar pendapatnya agak lebih diterima pada orang yang mungkin bersisi pendapat dengan dia. Jika setelah sholat wajib ada urusan penting seperti kuliah, maka apakah saya lebih meringkas bacaan zikir setelah sholat tadi? Lebih meringkas, bagus. Tadi seperti diajarkan subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ini diantara cara untuk
mengatasi kalau kita punya kesibukan, maka baca dengan yang versi ringkas. Jika mani itu suci, bagaimana hukum menelan mani? Apakah diperbolehkan? Kalau masalah ini nanti masalah tersendiri. Dikenal dengan apa ini? Seks oral. Ya, ini punya hukum tersendiri. Ya, tentang masalah ini baiknya tidak dilakukan walaupun itu dengan pasangan yang sah. Karena ini sebenarnya cuma meniru model-model barat saja yang melakukan seperti itu. Tidak ada dari kaum muslimin yang melakukan semacam itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilallah dibaca 1 kali setelah itu. Apakah boleh? Atau harus dengan nomor 2? Tadi sudah diterangkan di catatan, ada catatan boleh dipisah, boleh disambung. Apakah benar Ustadz pada selesai sholat maghrib dan subuh bacaan zikirnya ditambah yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan ini setahu kami ini adalah bacaan yang dhaif. Ya, nanti kami coba teliti lebih jauh lagi. Bacaan yang tambahan yuhyi wa yumit, bacaan yang dhaif. Apakah sholawat ya habibi Mustafa adalah bid'ah? Yang jelas Nabi SAW itu lebih pantas dipanggil dengan Khalilullah. Khalil dan Habib itu punya tingkatan berbeda. Artinya sama. Khalil artinya kekasih, Habib juga artinya kekasih. Namun Khalil lebih tinggi daripada Habib. Ya, Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Sehingga kalau Nabi SAW dipanggil dengan Ahmad ya Habibi misalnya, ini tidak memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang lebih mulia. Ya, tidak memanggil Nabi SAW dengan panggilan yang lebih mulia. Ada yang lebih bagus daripada itu, yaitu dengan panggilan Khalilullah. Khalilullah ada 2, kasih Allah 2, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya jual beli uang dolar berbasis trading forex? Ingat, jual beli mata uang itu pokoknya syarat yang dipentingkan di sini adalah harus cash. Ya dan biyadin, ada uang ada barang. Kalau ini dolar dengan dolar, maka ada uang ada barang, langsung tunai. Lafaz hadis menyebutkan demikian. Maka kalau trading forex harus penuhi syarat ini terlebih dahulu. Tidak bisa dengan jarak jauh, tidak bisa. Aturannya seperti sudah bagus, sudah paten dari Nabi SAW. Apakah ada anjurannya menambahkan doa setelah membaca tahiyat awal dalam sholat? Kalau tahiyat awal tidak dianjurkan doa, yang ada itu di tahiyat akhir. Tentang doa iftitah yang sudah umum di masyarakat kita, yaitu kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi burkata wasila dan seterusnya. Apakah doa iftitah ini ada riwayat hadisnya? Ada. Bisa melihat di buku Sifat Sholat Nabi SAW karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Situ diterangkan berbagai macam versi doa iftitah. Bagaimana hukum investasi dinar dan dirham? Apa tujuan, bahasan rincinya seperti ini perlu diterangkan secara detail. Nanti coba ada yang tanya, bisa tanya ke saya langsung habis ini. Kalau mani itu suci, bagaimana kalau mani itu tadi sudah bahas, tertelan lagi. Apa hukum jual beli kucing Anggora? Saya dengar yang dilarang adalah jual beli kucing liar karena tidak manfaat. Adapun Anggora manfaatnya sebagai hiasan. Hiasan itu juga bisa jadi tidak manfaat. Cuma hias-hias, tambah biaya saja, keluarkan uang. Intinya Nabi SAW dalam hadis sebutkan naha an samani sinaur. Nabi SAW itu melarang dari upah jual beli sinaur. Sinaur itu jual beli kucing. Kadang Nabi sebut dengan hera, kadang disebut dengan sinaur. Ya, sinaur maksudnya kucing. Kucingnya apa di sini? Nabi SAW tidak rinci. Ada sebagian ulama yang merinci kalau ada manfaatnya boleh, kalau tidak ada manfaat tidak boleh. Namun wallahu alam, pendapat yang paling tepat tekstual hadis nyatakan kucing, berarti semua kucing tidak boleh diperjualbelikan, termasuk kucing Anggora di sini. Ini mahal kan berarti? Ya. Apa hukum berzikir pakai biji tasbih bagi orang yang sudah tua karena sudah pelupa dan sulit konsentrasi? Silakan pakai kalau tujuannya cuma sekedar zikir. Kemarin ada perkataan dari Ibnu Taimiyah dengan catatan tidak jadi ajang pamer. Menurut Ibnu Taimiyah seperti itu.
Apa konsekuensi atau balasan jika menggunakan software yang dibajak, di-crack, dan atau menggunakan media sosial yang melarang aktivitas agama seperti lain untuk men-share faidah agama? Kalau memang ada aturan dari lain seperti itu berarti tidak boleh melanggar aturan. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu harus penuhi ketentuan-ketentuan kalau dia sudah sepakati. Dia ketika pakai aplikasi maka harus penuhi aturan, tidak boleh ada aturan ini maka dia harus penuhi aturan main dari software tersebut atau aplikasi tersebut. Kemudian tentang software bajakan tidak dibolehkan juga walaupun tujuannya untuk men-share, untuk menulis, untuk membuat desain, ya, walaupun itu tujuan agama, tidak boleh, tidak berkah. Maka harus pakai yang lebih berkah dalam masalah ini. Manakah yang dipilih? Mentaati agreement tadi dan konsekuensi dakwah tidak berjalan. Dakwah bisa berjalan kok tanpa software bajakan. Masih banyak yang istilahnya apa? Yang gratisan apa? Open source. Itu kan masih bisa. Ini bukan jadi alasan. Makanya nabung-nabung uang biar nanti bisa beli software dan tidak menzolimi hak orang lain. Bagaimana hukum berbohong untuk kebaikan? Saya ditentang keluarga untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian saya berdalih kerja di luar kota. Namun kenyataan saya ikut kajian ilmu dan untuk lebih memudahkan saya belajar agama dengan benar. Kalau memang tujuannya ketika keluar kota kerja, ya silahkan kerja. Namun kalau di sini katakan ditentang keluarga untuk menuntut ilmu syar'i. Kalau memang kita butuh untuk belajar, tetap belajar. Tinggal nanti bagaimana dakwah kita pada orang tua, nasihatinya itu seperti apa. Mungkin dulu akhlak kita kurang bagus sehingga orang tua itu menentang. Atau kita tidak bisa menjelaskan dengan cara yang baik sehingga orang tua itu menentang. Maka tunjukkan akhlak yang baik seperti itu, tetap kerja. Sekali-kali ada waktu dan luangkan waktu untuk belajar agama. Apakah mimpi basah di siang bolong berasal dari syaitan? Jika kita tidur tanpa basmalah, bisa jadi ada dua kemungkinan. Bisa jadi dari syaitan. Dan ini bisa terjadi karena memang diawali dengan muqaddimah, ada pengantar terlebih dahulu, pikirannya itu kemana-mana. Biasanya ini akan lebih cenderung terjadi ketika seseorang punya keinginan namun tidak tercapai. Seperti dia banyak melihat gambar-gambar yang tidak pantas dilihat dan tidak ada tempat pelampiasan, akhirnya ke bawah mimpi. Nah di mimpi itulah terjadi seperti ini. Maka ada kemungkinan seperti itu. Di samping ada yang cuma karena capek saja kemudian keluar. Apakah bisa disebut mimpi basah jika tanpa bermimpi namun bangun-bangun celana sudah basah? Ada seperti itu. Tanpa diawali dengan mimpi, karena boleh jadi tidak mimpi namun karena capek kemudian keluar tadi mani. Jika tadi akan seorang yang sering keluar mani. Ya tadi pada seorang yang sering keluar mani tanpa sengaja. Bagaimana jika ada seorang yang sering mengeluarkan air kencing tanpa sengaja? Dalam skala volume yang sedikit, semisal setetes, apakah pakainya dihukumi najis? Kalau ini penyakit, coba nanti periksa ke dokter. Maka kalau ini penyakit dan kencingnya keluar terus-menerus, setiap waktu itu keluar dan tetap dia wajib sholat, maka solusinya nanti seperti wanita istihadah. Wanita istihadah itu keluar darah terus-menerus dan itu darah penyakit, bukan darah haid, bukan darah nifas. Para ulama katakan hukumnya sama. Caranya gimana? Setiap kali sholat, wudhu harus ada. Maksudnya ketika sholat asar tadi dia berwudhu, maghrib walaupun selain keluar kencing ini, yang lain dia tidak tidur, tidak makan daging unta misalnya, pembatal wudhu yang lainnya tidak dia lakukan, tetap nanti maghrib ulangi wudhu lagi. Isya ulangi wudhu lagi. Ya, setiap kali sholat dia ulangi wudhunya. Kemudian kalau keluar kencing di tengah sholat dia biarkan sampai sholat itu selesai. Caranya seperti wanita istihadah seperti itu pula. Apakah mimpi basah itu merupakan gangguan dari jin? Tadi sudah dijawab. Apakah saya mau tanya tentang cara mandi wajib dan apakah ada perbedaan dari mandi wajib tersebut? Nanti tata caranya kita akan jelaskan. Mandi wajib intinya dalam ayat disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Maka di sini tidak dikaitkan dengan cara dari kepala atau dari kaki lebih dahulu, namun dikatakan mandilah. Maka As-Sa'di dikatakan berarti kesimpulannya cuma sekedar mengguyur air ke seluruh badan dikatakan mandi. Ini cara yang paling cepat dan cuma sekedar penuhi rukun. Namun kalau memenuhi sunnahnya lagi,
Awali dengan wudu, membersihkan kemaluan dulu, awali terus dengan wudu, lalu kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan dengan mendahulukan nanti yang bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Apakah harus mengurut kemaluan agar semua bekas kencing itu keluar? Tidak harus. Yakin kalau kencingnya sudah berhenti dan kemaluannya sudah bersih, boleh langsung memakai pakaian. Apakah setan bisa merekayasa mimpi kita? Bisa. Orang bermimpi itu bisa jadi mimpinya ini adalah mimpi yang baik, bisa jadi mimpi yang jelek dan itu datang dari setan, dan bisa jadi itu mimpi biasa. Apabila keluar mani yaitu mimpi basah dalam keadaan safar, apakah pakaiannya diganti atau celananya diganti atau mani cukup dibersihkan dengan air? Cukup dibersihkan dengan air. Kemudian pakaian tadi bisa tetap dipakai. Kalau bisa tidak ada sisa mani itu lebih bagus, atau tidak kalau sudah kering nanti dikerik. Caranya tadi sudah disebutkan. Apa saja syarat untuk boleh mengamalkan doa yang tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW? Agar kita tidak masuk dalam ranah bid'ah. Karena pas saya bilang pada teman kalau doa yang dia share tidak ada asal usulnya dari Nabi, dia berkata doamu setiap hari yang pakai bahasa Indonesia juga tidak ada dari Nabi. Bagaimana penjelasannya? Yang jelas doa selama tidak menyalahi arti dan tidak berlebihan doa tersebut boleh dengan bahasa Indonesia. Harusnya tidak dikritik seperti ini. Yang dikritik ini kalau misalnya dia khususkan doa-doa tertentu. Misalnya ini nanti masuk bulan yang baru. Ini bulan Safar, masuk bulan Safar misalnya. Ini ada doa khusus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dia khususkan doa tertentu seperti itu. Butuh dalil. Ya, butuh dalil. Kok kamu baca doa ini, apa dalilnya? Kok masuk bulan Safar itu baru baca doa seperti itu? Nah, tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti itu mengada-ngada. Namun secara umum doa apapun dengan pakai bahasa apapun boleh. Bagaimana dalam sholat membaca doa sapu jagat ketika sebelum salam setelah meminta dan perlindungan dari empat hal, apakah boleh? Kaidahnya doa selama itu dari Al-Quran dengan tujuan kita berdoa itu adalah berdoa bukan tilawah Al-Quran, maka doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah boleh seperti itu dipakai. Niatannya doa bukan tilawah Al-Quran. Maka doa apapun dalam Al-Quran itu boleh dipakai di dalam sholat seperti sujud, seperti tahiyat akhir, sebelum salam, ya, dengan tujuan ayat tadi yang dibaca tujuannya doa bukan tilawah. Bagaimana hukum kerja di kantor perpajakan atau biaya cukai yang notabene Islam tidak ada pajak? Ya jelas Islam tidak kenal pajak. Dan Nabi SAW itu mengatakan la yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak akan masuk surga penarik pajak atau biaya cukai. Ya, itu termasuk di dalamnya semuanya. Kenapa demikian? Karena pajak itu suatu yang menzolimi orang. Sekarang muncul lagi yang baru lagi, ya, model pajak-pajak yang baru lagi, rata-rata menzolimi orang. Kita beli barang semahal apapun dalam Islam itu tidak kena pajak, tidak kena potongan zakat, tidak kena potongan zakat. Namun kalau kita beli, ini peraturan pajak itu berlaku. Mau datang dari Singapura, bawa masuk ke Indonesia, kalau ketahuan itu barang mahal yang dibeli, potongannya besar. Menzalimi orang. Sama tahu dia beli memang ada keperluan penting. Kalau di Saudi Arabia mau barang itu masuk, mau barang itu keluar dari Saudi Arabia tidak ada namanya pajak, bebas. Maka di sana harga mobil Innova itu bisa separuh dari harga mobil Innova yang ada di sini. Padahal yang produsennya adalah orang Indonesia sendiri. Produsennya orang Indonesia. Dari Indonesia yang memproduksi. Namun di sana harga mobil Innova lebih jauh harganya, lebih murah daripada di Indonesia sendiri. Kenapa Indonesia jadi lebih mahal? Kenapa? Pajak. Karena sana karena tidak ada pajak, mobil pada mewah-mewah. Cuma jadi satpam saja mobilnya sudah BMW. Itu gampangannya kayak gitu, tidak ada pajak gitu. Nggak ada pajak, satpam saja. Ya, kalau nggak percaya datang ke sana, lihat satpam, cuma jaga pos saja. Mobilnya BMW di situ, anyar lagi. Apakah hukum GoPay yang ada di aplikasi Gojek merupakan riba? GoPay itu kita setor itu kita nanam deposit. Deposit berarti yang kita setorkan itu namanya kita meminjamkan pihak GoPay itu uang.
Itu kaidahnya apa? Kalau kita meminjamkan kaidah yang berlaku kullu qardin jar manfaatan fawariba. Jika dalam hutang piutang ini ada manfaat atau keuntungan, maka itu adalah riba. Kaidahnya gampangnya seperti itu. Maka kalau pakai transaksi tersebut kemudian diberikan keuntungan bagi kita, padahal kita nitipkan dia, ya, kita dapat keuntungan dari suatu transaksi, maka nanti masuk dalam riba. Ya, makanya bayar dengan tarif normal saja lebih bagus, atau tidak manfaatkan promo-promonya yang ada. Boleh manfaatkan itu, namun tatkala promo tidak dimanfaatkan. Bagaimana jika wanita yang keputihan? Apakah sholatnya keputihan? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kemudian untuk masalah sholatnya sah ataukah tidak, ini para ulama juga beda pendapat. Sebentar, saya kesimpulannya. Yang jelas jika keputihan itu keluar, pendapat yang tepat tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Ini pendapat yang hati-hati dalam masalah ini. Ulama seperti Ibnu Hazm berpandangan tidak membatalkan wudhu karena keputihan tidak termasuk kencing, juga tidak termasuk mazi. Kesimpulannya seperti itu. Apakah dalam syariat ada pembahasan mengenai lucid dream? Apa itu lucid dream? Apa itu? Apa? Mengendalikan mimpi terus? Wallahu a'lam. Ini. Apakah ini terkait ikhtilaf tanawwu? Apakah di dalamnya termasuk variasi gerakan sholat seperti dalam sedekap atau tidak saat iktidal, atau tawarruk atau iftirat saat tasyahud akhir pada sholat 2 rakaat? Kalau yang disebutkan di sini malah harus memilih. Kalau untuk tasyahud mau iftirat atau tawarruk untuk sholat 2 rakaat, itu harus dipilih mana yang lebih kuat. Jadi bukan ikhtilaf tanawwu. Kalau tadi sedekap atau tidak setelah rukuk yaitu i'tidal, itu harus dipilih juga. Namun Imam Ahmad katakan kalau untuk sedekap setelah rukuk yaitu ketika i'tidal, Imam Ahmad katakan terserah mau sedekap atau tidak, terserah. Apakah boleh menyimpan Al-Quran dalam tas lalu tasnya disimpan di depan sajadah masjid sebagai pembatas saat sholat agar orang tidak lewat? Al-Quran masukin dalam tas, tasnya ditaruh, tidak masalah. Namun baiknya kalau itu ada Al-Quran lebih bagus taruh tempat yang tinggi, lebih afdol, kecuali takut tasnya itu hilang. Pada saat sholat jamaah ada jamaah yang batal dan keluar shaf di depan saya. Akan tetapi karena lebar shaf yang ditinggalkan sangat sempit sehingga saya tidak maju. Setelah ditunggu lama tidak ada yang mau geser atau maju mengisi shaf tersebut. Bagaimana kali ini? Ya berarti kalau nggak bisa maju ya sudah. Gimana lagi? Berarti yang di belakang lebih gemuk daripada yang keluar tadi. Semoga ya. Saya pernah membaca, saya nggak bisa baca nih. Kalau tulisannya saya nggak bisa baca, terlalu kecil, takut mata minus. Saya sedang kuliah tahun kedua di sebuah jurusan. Jurusan ini sering keluar bepergian, yang mana kuliah lapangan ini sering membuat kami mengakhirkan sholat, bahkan bisa sering menjamak sholat tanpa uzur syar'i. Hati saya tidak tenang jika bertahan di sini. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah pindah jurusan atau tetap di sana? Di sini dilihat kalau sholatnya bisa dijamak dan ini adalah safar, silakan untuk jamak. Saya belum paham tentang kuliah lapangan ini, apakah keluar kota ataukah cuma di sini saja. Kalau di sini saja, baiknya tetap mengusahakan sholat di masing-masing waktu. Namun kalau keluar kota, bisa untuk jamak sekalian qashar sholat. Pertanyaan bisnis. Menggunakan ember kecil saat wudhu yang diberi lubang kecil di bawah, apakah boleh-boleh saja? Berwudhu menggunakan ember kecil yang diberi lubang kecil di bawah, apakah boleh-boleh saja? Ya boleh. Kenapa enggak boleh? Membaca Al-Kahfi baiknya dikerjakan malam Jumat atau setelah fajar di hari Jumat. Boleh di malam Jumat baca Al-Kahfi, boleh di hari Jumat mulai dari ba'da fajar.
Yang jelas malam Jumat atau hari Jumat. Sebelum fajar pun sudah masuk malam Jumat. Para sahabat memperbanyak sholat sunnah mutlak sebelum khatib naik mimbar Jumat. Iya. Apakah ini dikerjakan rutin atau sekali-sekali? Boleh dirutinkan, tidak masalah. Sebelum imam naik mimbar itu sebenarnya yang biasa dilakukan itu adalah mengerjakan sholat sunnah mutlak. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan berhentinya? Sampai imam itu naik mimbar. Dalam sholat sunnah rawatib seperti ba'da zuhur atau saat setelah sholat Jumat ada dalil yang mengatakan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Apakah ini termasuk ikhtilaf tanawwu dan dianjurkan berganti-ganti? Yang ada setahu kami kalau untuk ba'diyah Jumat disebutkan 2 rakaat, disebutkan juga 4 rakaat. Namun Imam Nawawi mengatakan memilih 4 rakaat lebih bagus karena lebih banyak. Ya, di sini tidak diperhatikan apakah sholatnya di rumah ataukah sholatnya di masjid. Pokoknya 4 rakaat atau 2 rakaat, memilih lebih banyak ini lebih bagus, yaitu 4 rakaat. Apakah boleh meyakini interpretasi mimpi seperti yang ada atau dilakukan dalam cabang ilmu psikologi, yaitu psikanalisis, yang itu dipelajari oleh Sigmund Freud, keturunan Yahudi. Dalam lektor psikoanalisis, elaborasi yang disampaikan terdengar sangat ilmiah. Jazakumullah khairan. Dari interpretasi mimpi. Dari Yahudi lagi. Kita tafsirkan mimpi. Harusnya tafsirkan mimpi dari orang yang baik, dan ilmunya berarti juga dari orang yang baik yang memang pakar mimpi dalam masalah ini, tidak dari sembarang orang. Wallahu a'lam, saya belum bisa jawab. Kemudian pada wanita apakah najis? Sebagian ulama katakan najis, sebagian tidak najis. Namun kalau untuk masalah membatalkan wudhu atau tidak membatalkan wudhu. Karena tidak termasuk, Ibnu Hazm katakan tidak termasuk kencing, tidak termasuk madhi. Baik. Bagaimana cara puasa Daud? Jika batal puasa wajib Ramadan dengan bagaimana cara puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Namun ingat, puasa Daud tidak bisa ditambahkan dengan puasa yang lainnya. Puasa Daud sudah paling maksimal. Puasa Daud sudah paling maksimal. Tidak bisa puasa Daud tambah Senin Kemis, nggak bisa. Tidak bisa puasa Daud ditambah Ayyamul Bid, nggak bisa. Puasa Daud sudah paling maksimal. Bagaimana waktu zikir pagi? Bolehkah dilakukan setelah azan sebelum subuh? Dan zikir petang bolehkah setelah azan sebelum sholat asar? Kalau untuk zikir pagi pokoknya sudah masuk subuh. Ya, walaupun tadi setelah azan sebelum sholat subuh boleh. Bolehkah zikir petang dibaca setelah azan sebelum asar? Kalau sebelum sholat asar yang wajib. Kalau memang untuk zikir petang boleh seperti itu juga. Kalau meyakini zikir petang setelah sholat asar. Jika batal puasa wajib Ramadan dengan sengaja, apakah kita bisa menggantinya di bulan lainnya, atau ada lagi yang harus atau bisa dilakukan? Batal puasa wajib Ramadan dengan sengaja. Oh, lakukannya dengan sengaja. Apakah kita bisa menggantinya? Kalau menurut kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ditinggalkan dengan sengaja dan itu keluar dari waktunya, maka kewajibannya cuma satu, taubat. Apalagi ini sudah lama dilakukan dan itu banyak. Kewajibannya itu taubat, dan taubat ini tidak bisa dipastikan diterima ataukah tidak. Beda kalau dia langsung mengganti puasanya. Ya. Dan saran saya kalau sudah taubat, perbanyak puasa sunnah untuk menutupi kesalahan tadi, meninggalkan puasa dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami jawab. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan biiznillah. Demikian kami tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.